Warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimulakan oleh Allah, kita akan membahas ya permasalahan yang viral ya pada saat ini pada bulan puasa tentang bolehkah kita makan minum ya pada saat azan subuh berkumandang ya. Jadi ada makanan yang masih ada di piring kita atau minum ketika azan subuh ya berkumandang, apakah kita boleh meneruskannya untuk makanan minum kita, atau kita tidak melakukan makan minum. Karena ini viral, karena luar biasa ya saudaraku. Ini bagaimana pandangan ya dalam mazhab Imam Syafi'i terutama tentang permasalahan ini. Ya, mari kita sama-sama kita bahas. Insya Allah kita bahas dengan kitab Takriratus Sadidah ya. Jadi kita langsung ke kitabnya ya. Jadi supaya kita memahami ya pendapat para ulama sebenarnya kayak gimana. Oke, kita lihat. Oke. Nah, kita lihat di sini ya, di dalam kitab Takriratus Sadidah ya, pengarang kitab mengatakan ya. Jadi minal khoto ya. Jadi ada sebagian yang menurut dia pendapat yang kurang tepat ya, dalam kesalahan masalah-masalah kekinian ya. Dan ini jumlahnya banyak dari golongan manusia ya, bahwa mereka ya, mereka semua orang-orang itu mendengar ya, mendengar bahwa azan 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 fajar ya, azan fajar ini yaitu azan subuh. Jadi ada azan subuh berkumandang. Jadi ada kesalahan fatal. Ini banyak dilakukan oleh manusia pada saat ini, pada masa sekarang, yang dia ya mendengar azan, kemudian bergegas segera minum. Ya. Bergegas untuk minum dengan berkeyakinan bahwa itu adalah boleh. Ya. Jadi perbuatan itu dinyatakan boleh. Jadi ketika azan berkumandang, masih ada makan minum, dia masih ada di tangannya makanan dan minum, maka dia segera bergegas untuk minum, ya, dan itu menurut mereka menyatakan boleh, ya. Dan dia menyatakan bahwa ini selama muazin, ya, selama din masih mengumandangkan azan. Ya. Padahal yang demikian itu tidak diperbolehkan. Ya. Jadi tidak diperbolehkan ketika makan minum ketika setelah kita mendengar azan terutama azan fajar ya. Nah, terus kemudian bagaimana dengan puasanya? Maka puasanya dikatakan batal puasanya ya. Jadi batal puasanya ketika azan kita masih makan dan minum. Dan diwajibkan qadha ya. Ya, diwajibkan qadha kalau saumnya adalah saum yang fardu, yaitu misalnya saum Ramadan ya. Ya. Kenapa? Kenapa itu batal? Dikarenakan muazin, orang yang azan itu sebenarnya ya dia tidak akan mensyariahkan azan kecuali setelah masuknya waktu fajar. Ya. Jadi seorang yang azan itu berkeyakinan bahwa dia azan itu sudah masuk waktu fajar. Kalau belum dia nggak akan mungkin azan. Makanya azan adalah awal mulanya kita berpuasa. Ya. Nah, itu ya. Jadi alasannya adalah muazin ya tidak mungkin azan ya ketika dia memang waktunya memang sudah terbit fajar. Ya. Ya, maka kalau minum ya pada minum ketika saat azan maka dikatakan dia minum waktu fajar. Ya. Maka dikatakan minum waktu fajar sama saja minum saat terbitnya fajar. Hal ini kan tidak lain karena ya dalika bisa babil ya karena kebodohan. Jadi
kebodohan mereka, jadi orang-orang yang mengatakan bahwa waktu fajar ketika makan ada di tangan, ya masih kita belum selesai, maka dihabiskan sampai azan berakhir, itu tidak tepat. Karena azan itu pertanda mulainya puasa. Maka orang harus ya menyelesaikan kalau dia ada dimakan ada air atau tidak, ada air di depannya, maka dia tidak boleh minum karena itu sudah masuk waktu ya puasa. Ya, dikatakan oleh pengarang kitab ini semua ini karena sebab kebodohan, tidak memahami ya bagaimana puasa dengan baik, bahwa puasa itu dimulai dengan waktu fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan ini ya pengarang kitab ini juga menambahkannya bahwa tidak ada satupun ulama yang menyatakan demikian, diperbolehkannya makan minum ya setelah bunyi azan waktu fajar ya. Jadi tidak ada satupun ulama yang memperbolehkan seperti itu. Bahkan ulama harus berhati-hati tentang permasalahan ini. Ya, ini permasalahan yang sangat berbahaya kalau sampai kita melakukan hal ini. Karena para ulama tidak ada yang mencontohkan hal ini. Jadi berhati-hati ya saudaraku. Ya kalau sudah azan fajar atau azan subuh, maka hentikanlah makan minum walaupun ada di depan atau dipegang oleh tangan kita. Karena itu adalah permulaan dari mulainya puasa, terutama puasa kita yaitu saat ini adalah puasa Ramadan. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.